Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala. Baik, hari ini hukum pidana anak. Oke. Salah satu unsur yang paling penting dalam pembahasan hukum pidana adalah kalau kita belajar tentang delik. Spesifiknya lagi adalah unsur-unsur delik di dalam satu tindak pidana. Unsur-unsur delik. Yang mana nanti spesifik anak itu bisa jadi muncul dalam unsur delik. Bisa jadi. Contoh, kalau kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini refreshing saja. Mengingatkan kembali. Kalian belajar hukum pidana itu kan semester 2. 3 semester yang lalu. Ya, mayoritasnya. Dan biasanya apa yang dahulu itu kan kalian itu menyamakan kadang kuliah itu dengan mantan. Yang berlalu biarlah lupa jadi kan ya. Nah, agar saudara ingat sedikit ya, saya akan mengulang sedikit-sedikit saja. Delik itu gampangnya adalah tindak pidananya. Nah, saya tidak akan pakai bahasa yang panjang. Adalah tindak pidananya. Strafbar feit. Oke, saya tidak akan lari ke definisi. Nah, yang ingin saya lihatkan kepada saudara adalah bagan ini. Saya tidak tahu kalian. Saya biasanya lebih gampang belajar kalau saya terimajinasikan satu konsep seperti ini. Oh, delik itu apa aja sih Pak? Dia bahas tentang apa? Masalahnya sering mahasiswa itu begini tuh dihafal. Padahal ini gunanya bukan untuk dihafal. Karena kalau dihafal itu kan dia membayangkan sesuatu tidak bermakna apa-apa. Sedangkan ini adalah skema yang saudara bisa membayangkan kalau saudara ingin mencari sesuatu. Kalau saudara mau ke gedung mana? Gedung E, itu saudara bisa lewat tangga sebelah, tangga yang di sana, atau bisa lewat lift. Ya, lift itu pun saudara bisa milih mau ke lantai 4 dulu, baru ke lantai 1, boleh, atau langsung turun ke lantai 1. Boleh, baru ke sana. Itu terbayang saudara mau ke sana naik apa, lewat tangga, mau lewat lift, terbayang dalam pikiran saudara. Skema-skema itu saudara ya seakan-akan hafal, tapi saudara tidak merasa sedang menghafalnya. Kenapa? Karena itu skema berpikir saudara. Sekali lagi, saudara tidak dibutuhkan untuk jadi orang yang bisa menghafal, karena Google lebih pintar menghafal dibanding saudara. Cara berpikirnya yang sering kan kalian Google sesuatu tuh nggak jelas, hasilnya nggak dapat. Kenapa? Karena skema berpikir manusia tuh tetap beda sama kecerdasan buatan itu. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Kalau saya suka membayangkan seperti ini, ada unsur delik. Bukan untuk dihafal. Sekali lagi, ini kan kalian sudah dapat nih. Tapi saya coba membantu saudara mengingat dan samakanlah menggunakan istilah yang tepat. Ya, dihafal ya, silahkan saudara mau menghafal silahkan. Tapi sekali lagi kalau saya suka menggunakannya cara berpikir itu agar bisa nyantol dalam otak. Saya jujur saja hafalan saya lemah. Saya orang yang tidak terlalu, sampai hari ini pasal pembunuhan itu pasal berapa saya lupa.
Pasal pencurian itu pasal berapa? Saya nggak hafal. Karena memang tidak ada niat untuk menghafalnya. Undang-undang ini tuh undang-undang berapa? Saya tidak tahu. Jujur saja. Saya sering lupa nama undang-undang. Tapi saya lebih suka mendekatinya dengan pemahaman. Oh, hukum pidana tuh belajar begini tuh, terbayang begini. Oh, hukum itu tuh begini dan begini. Kalau kita butuh nomor undang-undang, pasal berapa, googling, gampang kan? Terserahkan yang lebih pintar dibanding kita. Tapi kalau dalam urusan berpikir, kita harus lebih pintar dibanding gawai pintar saudara, smartphone. Unsur delik itu ada unsur subjektif dan unsur objektif. Oh, subjektif itu apa? Terbayang di perhatiannya. Ada unsur objektifnya. Ada kesengajaan. Unsur subjektifnya bicara tentang kesengajaan. Ada bicara tentang kealpaan. Lalai. Sengaja atau lalai. Dolus atau culpa. Kalau kalian tidak suka dengan istilah-istilah Belanda ini, udah buang aja. Tertanyamkan dalam otak saudara. Sebentar lagi istilah-istilah dolus culpa itu akan terbuang. Karena undang-undangnya akan diganti dengan undang-undang yang baru. KUHP yang baru. Itu menggunakan murni bahasa Indonesia. Nah, jadi saudara mau ngingat ini boleh enggak ya enggak apa-apa. Di sini dijelaskan sengaja itu ada yang sengaja dengan maksud, ada sengaja dengan keinsapan. Maksudnya tuh dia tahu betul, dia tidak bermaksud tapi tahu aja. Sengaja dengan ada kemungkinan nih. Dia begitu tuh ada kemungkinan. Gitu saja gampangnya. Saudara serahlah cara berpikir saudara. Ini kan saya tidak perlu jelaskan secara rinci lagi karena saudara sudah belajar dan sudah lupa. Nggak tahu. Sudah belajar lah dan saya yakin masih ingat dapat apa. Nggak tahu kalau materinya apa. Ada kealpaan. Kealpaan itu juga ternyata lalai itu dibagi-bagi. Gunanya buat apa, Pak? Kalau kalian nanti jadi jaksa, jadi pengacara, jadi hakim. Enggak, Pak, saya nggak mau itu jadi itu. Ya sudahlah. Saya kan mengajarkannya kalau kalian terkait di bidang itu. Kalian mau jadi apa? Istri soleha ya, Papa. Apa pengen jadi apa? Hakim, jaksa, lawyer? Bukan itu. Polisi? Apa? Apaan tuh? Gunanya buat apa jadi ngambil peminatan pidana? Saya ngambil peminatan pidana, Pak, biar gak ketemu dosen yang itu. Itu pilihan yang aneh sekali ya. Malah ketemu saya doang. Nasib. Kalau kalian nanti bekerja di bidang itu, skema berpikir inilah yang dibutuhkan. Pasal itu bisa googling. Apakah dia tuh lalai karena nggak hati-hati? Atau dia sebenarnya dapat menduga tapi dia tidak melakukannya? Atau dia disebut kealpaan tuh lalai? Lalai itu nanti ada penjelasannya juga. Saudara pelajarilah. Alpa sengaja. Lalu ada unsur-unsur objektif dari perbuatan manusianya, akibat perbuatan. Sifat melawan hukum dan keadaan-keadaan. Inilah yang nanti berkaitan dengan mata kuliah kita secara spesifik. Apa itu? Apakah korban atau pelakunya itu berkaitan dengan satu kategori saksi yang kita sebut dengan nama anak. Itu berkaitan dengan sifat melawan hukumnya. Kemarin saya bicarakan, anak kecil itu apakah punya sifat melawan hukum kalau dia masih usia 2 tahun itu? Ada 2 orang laki-laki, satu usianya 2 tahun, satu usianya 50 tahun. Sama-sama memegang pisau yang serupa. Lalu sama-sama ditusukkan kepada mbaknya ini. Gitu. Mana yang dianggap punya sifat melawan hukum, mana yang tidak. Itu ditentukan dengan kategorisasi tadi. Siapa yang dihukum?
Ternyata yang 50 tahun itu gila, gitu. Dia masuk lagi, ada lagi sifat melawan hukum yang tak terpenuhi, ya misalnya macam-macam lah ya. Nah, perputaran-perputaran di berkaitan inilah yang saudara akan putar-putar dipelajari selama 1 semester ini. Akan rada sia-sia kalau bangunan besarnya saudara tidak pahami. Ya, saudara tuh kalau ada motor, saudara tuh ngulik ban belakang doang. Nah, misalnya gitu. Tapi apa gunanya ngomongin, ngurusin, mendandanin apapun itu di ban belakang itu kalau tidak tahu ukuran atau gambaran utuh motor itu? Akan sedikit, ya kalau bagi saya ya, sia-sia. Ya. Baik, satu orang akan berbicara. Hari ini hari lagi. Siapa yang namanya paling pendek di kelas ini? Nah, sudah maju ya? Sudah maju. Nah, kamu tunjuk satu orang. Bebas. Awas saya, awas kalau kayak gitu ya. Tak bocorin. Oke, maju. Makan. Wah, fotonya panjang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina, di mana saya akan mereview jurnal yang berjudul Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimulai dengan anak itu sendiri, anak dengan tidak kemampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Anak juga sering kali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya itu merupakan suatu tindak pidana. Yang dimana perbuatan itu merupakan suatu tindak yang salah sehingga menjerumuskan ia dalam tindak pidana sehingga dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya. Lalu terutama anak penyandang disabilitas sendiri terkadang banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun juga dimanfaatkan, namun di hadapan hukum anak penyandang disabilitas tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan. Istilah diversi kemudian muncul sebagai salah satu jawaban menghindari anak dari dampak negatif dari proses peradilan itu sendiri. Lalu dengan adanya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diharapkan mampu minimalisir dampak negatif dan untuk menghilangkan stigma dan membuat anak sebagai pribadi yang utuh kembali dan dapat diterima secara terbuka dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Lalu dalam pasal 3 huruf M tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan
aksesibilitas bagi penyandang cacat. Lalu diversi bagi anak penyandang disabilitas perlu dipahami secara baik. Mengingat sendiri pelaksanaan diversi menjadi pelaku tindak pidana bertemu dan bermusyawarah dengan korban, komunikasi menjadi kunci keberhasilan diversi. Selain itu juga pemahaman terhadap pelaku tindak pidana yaitu anak penyandang disabilitas tidak dapat diabaikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afid sudah pidana. Mas yang baju kotak kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk menjelaskan kembali mengenai jurnal yang telah saya review sebelumnya dengan judul Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana yang ditulis oleh Andik Prasetyo. Jadi, penulis bertujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Jadi, perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan konsep parents patriae, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya. Maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana anak dilakukan cukup banyak dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Kepentingan Anak, baik dalam bentuk formil maupun material. Selanjutnya, perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan di dalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai kenakalan didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi itu sendiri, menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik, ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu sendiri adalah faktor intelijensia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan, sekolah, pergaulan, dan faktor media massa. Tindak pidana oleh narapidana anak biasanya meliputi kejahatan ketertiban, kejahatan susila, kejahatan pembunuhan, kejahatan penganiayaan, kejahatan pemerasan, kejahatan senjata tajam, kejahatan kenakalan dalam keluarga, kejahatan narkotika, dan kejahatan penculikan. Lalu masuk kepada bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak. Lalu yang kedua, perlindungan anak dalam proses peradilan.
Selanjutnya, perlindungan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Lalu, hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak dapat dibagi sebagai yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang, dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam Undang-Undang SPAA adalah adanya proses diversi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban, tetapi melibatkan semua pihak, yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa masa depan bangsa tergantung dari masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana, maka perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil, dan diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan anak adalah suatu upaya mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Nggak mau. Tak error. Oke, seperti tadi saya sempat sampaikan, ada kisah tentang seorang anak yang dibunuh oleh ibu dan kakeknya sendiri. Dikisahkan anak ini usianya 13 tahun. Tewas di tangan ibunya sendiri. Ibunya kejam. Gitu ya. Coba kita lihat dulu lah. Rauf 13 tahun. Meninggal dunia setelah dianiaya ibu kandungnya. Dianiaya ibu kandungnya yang dibantu paman dan kakek korban. Jenazahnya ditemukan di pinggir sungai. Oke. Ada fakta lagi bahwa remaja itu putus sekolah. Ibunya, pelakunya, pamannya, dan kakeknya. Kronologinya gimana? Peristiwa yang dialami Muhammad Rauf bermula pada Selasa malam hari. Ia masuk ke dalam rumah lewat apa? Atap. Rauf ini jarang pulang memang, dan ia hidup menggelandang. Kakeknya melihat kelakuan si Rauf, negur. Bukannya takut, si Rauf justru memukul kakek. Usia kakeknya berapa? 70. Kakek yang bahkan dalam kondisi stroke itu
balas perlakuan cucunya. Dipukul balik pakai gergaji. Serem juga. Raubnya kabur, ibunya lantas menangkap dan membantingnya. Atlet MMA ternyata. Anaknya diamankan, ibunya menghubungi paman korban. Dibawa ke dapur, dipindah ke depan kamar. Awalnya mau diserahkan ke bapaknya. Nah, ini terungkap fakta bahwa orang tuanya ternyata itu broken home, ya, keluarga broken home. Nah, ini bisa jadi pendekatan. Nah, pendekatan pidana anak ini tidak hanya bisa didekati dengan hitam putih. Siapa yang benar, siapa yang salah. Pidana anak ini memberikan gambaran kepada kita kalau melihat sesuatu itu ternyata butuh banyak perspektif. Kayak kalian nonton Ice Cold gitu ya. Ada yang sudah nonton? Jessica itu. Jadi kan nonton itu jadi makin bingung kemana-mana. Tapi itulah melihat satu kasus dengan banyak perspektif. Begitu juga kalian nulis. Tugasnya itu dibuat suruh bikin tulisan itu, makin luas perspektif saudara, makin bagus tulisan. Jadi berkenalanlah dengan bidang-bidang ilmu yang lain, entah bidang ilmu psikologi, ilmu sosial, filsafat, sosiologi, apalagi sejarah. Siapa tahu kalian ada yang tertarik tentang kriminologi misalnya. Kerja di bidang bukan sebagai polisinya, tapi bagian orang yang membantu polisi memecahkan masalah. Macam detektif, Pak. Ya, di Indonesia ini detektif itu nggak ada ya. Tapi membantu itu bisa dengan pendekatan macam-macam. Kan kasusnya si Jessica itu kan didekati dengan pendekatan kedokteran, ada psikologi forensik. Si Reza Indragiri itu kan dia bidangnya adalah psikologi forensik. Nah, ilmu-ilmu itulah. Saya tuh suka nonton serial di HBO. Kalau nggak salah ya di HBO dulu tuh kayaknya. Tapi sudah jarang lagi nonton. Itu judulnya tuh CSI. Criminal Science Investigation. Nah, gitulah kira-kira gitu. Bagaimana mengungkap satu kasus itu dengan pendekatan sains, dengan pendekatan ilmu fisika, ilmu kimia dan sebagainya. Aduh Pak, saya masuk prodi hukum dia karena saya nggak mau fisika dan kimia Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak harus saudara. Meluaskan perspektif itu tidak harus kita yang belajar, tapi kita libatkan. Bisa jadi kalian mau bikin tugas itu melibatkan teman kalian yang di psikologi, teman kalian yang di TI, teman kalian yang teknik geologi misalnya. Oke. Ceritanya N yang membuang Agassi. Mulut Raup sempat ditutup menggunakan boneka adiknya. Serem lah cerita berikutnya. Saya ingin menceritakan bahwa ternyata melihat kasus ini tidaklah bisa dengan satu perspektif. Ada kasus per kasus. Ada juga kita melihat gejala psikologinya itu bukan pribadi, tapi psikologi yang muncul dalam konteks masyarakat. Ada psikologi sosial, ada sosiologi. Contohnya kasus yang begini nih. Nggak buka lagi. Susah banget ya. Judulnya aja serem tuh. Ayah bunuh anaknya yang masih bayi gara-gara ibunya trauma. Jadi diceritakan di sini AB, ya inisial siapa AB ini?
Ada yang inisialnya AB. Ayah di kota Manado tega menghabisi anak kandungnya yang masih usia berapa? 6 bulan. Peristiwa itu terjadi karena pelaku merasa terganggu saat bermain. Ajaib kan negeri ini. Oke. Nah, apa sih yang ingin dari itu? Ya, saya ingin memperluas perspektif saudara saja. Saya ingin saudara melihat banyak kasus itu dengan pendekatan yang macam-macam. Juga agar kalian itu tidak belajar secara teks saja. Cobalah hidup di dunia nyata, gitu bahasa gampangnya. Saya tuh punya pengalaman soalnya. Saya belajar itu dulu terlalu textbook. Ternyata bisa jadi di dunia nyata kenyataannya tak segitu. Ya. Ternyata hidup itu tak seindah drama Korea. Zaman saya dulu tuh yang tren itu malah drama itu. Awal-awal saya SMA tuh Jepang. Nah, kalian baru masih bayi kayaknya, ya. Masih anak kecil itu. Dulu saya sukanya itu serial tuh kalau nggak Hollywood, ya, Jepang. Baru-baru aja nih Korea. Tapi ya itu, kadang ada yang nggak relate sama hidup kita. Tapi jangan juga hidup itu dengan isinya berita-berita. Ini yang satu ayah bunuh anaknya, satu ibunya yang bunuh anaknya dan sebagainya. Seakan-akan dunia ini seseram itu. Ah gitu, saya nggak berani nikah lah Pak. Saya nggak berani punya anak. Nggak gitu juga ya. Nah, seimbang lah. Mas yang terakhir tadi, tunjuk Mas satu teman Mas. Mas baju kotak-kotak. Tunjuknya nggak kenal. Hah? Boleh. 12. Sudah, yes kata Mbak ya. Angkanya agak tinggi. Angka yang jarang itu malah dipilih angka yang agak tinggi. Paling tinggi berapa tuh angkanya? Absen paling tinggi nomor berapa? 68. Nah, itu yang gede-gede aja dari 68 ke bawah. 57. Siapa? Mana orangnya? Ada? Ya, silakan, Mbak. Ya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cynthia Baru sendiri. Di sini saya akan membacakan review jurnal tentang pembinaan khusus anak menurut sistem peradilan pidana anak. Pembinaan anak diartikan sebagai pemberian perlakuan seorang yang sudah dewasa secara langsung kepada anak berupa bimbingan, pengajaran agar nantinya anak kembali ke masyarakat dapat terbentuk menjadi suatu kepribadian yang lebih baik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun atau yang masih ada di dalam kandungan. Hukum diciptakan untuk mengatur antara kepentingan yang satu dengan yang lain, yaitu tidak berbenturan atau tidak terjadi konflik antara satu sama lain, atau menjalin ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dihukum di lembaga permasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaan agar lebih baik lagi. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
anak dalam lembaga pembinaan khusus anak merupakan salah satu lembaga pembinaan anak, yaitu yang meliputi pendidikan formal dan non-formal, pendidikan berupa keagamaan dan konseling, dan yang terakhir mewujudkan ramah anak. Tahap awal pembinaan kasus anak yang pertama yaitu tahap awal masa pidana, yang kedua pembinaan kepribadian, kemandirian, dan perawatan. Jadi kesimpulannya, dalam pelaksanaan lembaga pembinaan anak masih terdapat kendala hambatan, yaitu sarana prasarana dalam mewujudkan ramah anak yang seharusnya diupayakan melakukan tindak pidana tidak perlu dimasukkan ke lembaga pembinaan khusus anak, karena anak memberikan cap atau stigma atau ciri negatif kepada anak. Di samping itu, peran pemerintah beserta masyarakat luas dapat mendukung terwujudnya ramah anak yang sesuai dengan peraturan dan prinsip pembinaan anak. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kelas malam ini akan saya tutup dengan dua berita. Berita pertama tadi kan, yang tadi itu bicara tentang anaknya yang dibunuh. Sini ada di Makassar ini, dua remaja menculik dan membunuh bocah 11 tahun. Kejadiannya di Makassar. Kita lihat sedikit lah ceritanya. Pelaku itu masih SMA. Oke. Korbannya usia 11 tahun. Pelaku kenal dengan korban. Pelaku itu mengambil mau mengambil ginjal korban untuk dijual. Ya. Ternyata luar biasa. Mungkin kita beranggapan, saya enggak pak, saya enggak begitu pak. Tapi enggak tahu keluarga kita siapa. Ada. Dia kenapa? Dia konsumsi konten-konten itu, ia berharap ia dapat uang. Oke. Kasus terakhir yang saya tunjukkan saudara itu ada seorang suami, ya karena sakit hati dan dendam, ajak anaknya masih di bawah umur untuk menghabisin istrinya, mempermufakatan lelaki untuk menewaskan seorang perempuan. Ya, kenapa? Karena ternyata ya korban namanya Kartini diduga dibunuh suami dan dua anaknya. Guna menghilangkan jejak, korban dibungkus dengan karung dan dibuang di pinggir parit di jembatan. Sudah 3 hari baru ditemukan. Kedua anak korban bersama ayahnya mengakui ikut melakukan pembunuhan. Kenapa? Korban kerap memarahi dua anaknya agar tidak sekolah dan dipaksa bekerja. Sementara pelaku dendam karena kerap dipaksa untuk berjualan bakso oleh korban. Serem aja. Wallahu a'lam. Tapi kenapa kami memasukkan mata kuliah ini kepada kurikulum? Alasannya karena kasus yang melibatkan anak, baik anak selaku korban maupun anak selaku pelaku kejahatan itu banyak. Agar jadi concern saudara dan juga itu jadi bahan saudara untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada pak, habis waktunya pak, mau pulang nih pak. Nah ya sudah lah ya. Ya kan? Ada? Nggak ada kan? Tahu aja lah saya kan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.